standar kehidupan zaman dulu sama sekarang Jauh. oh jauh. Dulu ya neraka, sekarang ya surga. Tapi sekarang anak-anak malah anak-anak dia izin, waktu sama si tugas di SMP izin. Pak Guru, nggak usah saya makan, nanti rusak lipstick saya. Dia bilang anak-anak sekarang. Saking banyaknya makanan. Gerak bareh. Jadi imam, wah gudang paling ceket dulu. Mana keren. Penalti. Dikasih penalti juga kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di program Bincang-Bincang Santai atau Ngobrol-Ngobrol Santai. Saat ini Tiang bersama narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya kalau warga Suradadi, Kecamatan Trara pasti kenal beliau. Selamat datang, Tiang panggil Mami aja nih di podcast Niki. Mami Tuan, lalu Nasri. Niki adalah seorang panutan kita, orang tua kami juga di Suradadi. Bagaimana kabar, Tuan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang Napi kesibukannya Niki? Ya seperti biasa. Tetap pergi ngajar ya. Ngajar nih, tiap hari. Tiap hari. Sekarang sudah sebagai kepala sekolah nih. Di SDN 3 Lando, Galando nih. Dusun Kertasari. Di Desa Lando, Kecamatan Trara. di mana Lando itu nih? Jenggi Jenggi Tengah. Di Jenggi nih. Iya, Itu, teman. Jenggi Utara. Nah, mungkin teman-teman belum tahu berapa tahun sudah mengabdi sebagai guru nih. Lama, Berapa tahun kira-kira? ya lebih 25 tahun. Ya. Jadi sempat juga kita honor di sekolah-sekolah swasta. Karena zaman itu belum banyak sekolah seperti sekarang ini, atau belum banyak juga tenaga-tenaga yang diangkat. Jadi kita coba-coba honor. Padahal basic saya bukan guru, Enggak. tetapi karena ada senior saya yang membimbing saya sehingga saya itu menjadi guru, yaitu Kak Tuan Haji Lalu Ratmaja SPD MPD, yang insya Allah sebentar lagi akan doktor beliaunya. Nah, itu yang menjadi panutan Mami ya, sehingga kita bisa jadi guru. Berarti Denggi awalnya dulu bukan jurusan keguruan. Bukan, saya ekonomi murni, seorang akuntan, harus hitung-hitung uang ya. Tetapi yang di atas mungkin berkehendak lain, kita jadi guru. Berarti sudah memulai sebagai guru Napi nih, Pak. Ya, guru akuntansi. Oh, guru akuntansi Iya. langsung ya. Di SMA Trara. Oh, SMA. SMA ya. Trara ya. Berarti pelindih guru senior di SMA Trara. Senior Lebih senior. menurut Siapa pelindih ukurannya. atau Mituan Ayu? Lebih dulu saya masuk di sana. Oh, pelindih nih. Kalau dia kan dulu tugasnya di Gerung kalau Tanah Ayu. Tahun masuk belanja berarti. Tahun 2000. 2000 di SMA Trara. Iya, Berapa tahun sudah di SMA Trara? 5 tahun. 5 tahun. Oh, lama. berarti sudah. Dulu ayahan kaya di lain. Mau tahun 2000. Anu, langsung apa namanya, dia ujian, Oh, lulus. Karena saya masuk triwulan 4. Pakai triwulan dulu, enggak pakai semester. oke, teman-teman, itu adalah cerita singkat tentang sejarah proses Mituan menjadi guru. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Mituan Niki punya putra kebanggaan yang sangat luar biasa, namanya Lalu Ganda, sahabat yang juga. Nah, bisa nggak sudah ceritakan ke teman-teman, karena Ganda sekarang kan sebagai ketua Napi, kita Apa itu? dapur, nih. Ya, anu kepala BGN. Nggih, oh ya, kepala BGN Ya, di di Mataram. Mataram, Ya, nggih. kota Mataram.
Kenapa dia tidak di Lombok Timur itu? Nah, itu kan Di sini dia sama. banyak kisahnya kalau ganda ini. oke. Jadi selesai dia di SMA, terakhir dia lanjutkan kuliahnya di UNRAM, ambil bagian hukum. Di UNRAM kan biasalah banyak gejolak. Akhirnya dia pindah ke Unizar. Baru semester 3 pindah ke Unizar. Nah, di Unizar itu alhamdulillah dia bisa selesai dapat predikat cum laude. Ada itu ada program dari pengacara kita yang terkenal Hotman. Pak Hotman Paris di Jakarta. Iseng-iseng Tuan buka pengumuman, Oke. lihat-lihat kesempatan itu saya lihat bahwa Bang Hotman membutuhkan putra putri seluruh Indonesia yang cum laude. Nah, kita coba daftar, menang coba kalah coba. Alhamdulillah setengah bulan dari itu prosesnya, masuk minggu ketiga karena saya waktu itu bulan Maret bisa dia panggil untuk diluluskan, disuruh kita berangkat ke Jakarta. Itu tahun 2017 berangkat ke Jakarta. Sempat dikomplain sampai sana, tidak mungkin lulus gitu kan kita sama yang nerima. Waktu itu kita di Jakarta Selatan. Panitianya yang komplain. Iya, yang komplain. Tetapi berhubung Bang Hotman datang, mana putra bangsawan yang dari Lombok? Nah, langsung kita angkat tangan. Karena perjanjian kita akan ketemu antara Maghrib dan Isya. Langsung diterima. Sama Bang Hotmannya langsung. Iya. waktu itu. Dan saya ngusulkan di tempat itu karena anak saya kan Muslim, Bang Hotman kan Kristen, jadi minta untuk dibuatkan tempat sholat. Maka di tempat itu diambil satu ruangan untuk tempat sholat orang-orang yang Muslim. Beliaunya sangat baik, sangat senang dan mengatakan dia juga bangsawan dari Batak kan. Singkat cerita, ganda ini juga punya kelebihan juga. Dia pengacara termuda dan lulus juga cum laude di Bang Hotman di Jakarta. Begitu dicek umurnya, dia harus diam dulu, tidak boleh jadi pengacara karena pengacara itu harus umur 25 tahun. Ganda waktu itu umurnya 23 tahun. Lulus satu kali tes, pengacara lulus. Itu masalah ganda. Akhirnya singkat cerita pulanglah ke Lombok, menunggu untuk di apa istilahnya itu pengukuhan jadi pengacara. Maka dikukuhkan dia jadi pengacara setelah umur 25 tahun dan langsung memegang ikut nyemplung di Laskar Sasa. Tetapi begitu dia jadi pengacara, yang namanya pengacara ini kan, kalau saya pengangguran banyak acara kalau ndak kan. Ada program Pak Prabowo, ya, program Pak Prabowo juga mencari orang-orang yang di bidangnya terbaik. Nah, untuk dia diajak bergabung di pemerintahan Prabowo, yang penting bisa dia mentahkan senjata. Karena kalau tentara yang biasa mau dididik kayak itu tidak mungkin dia akan mencapai, makanya dicari lah sana. Sehingga dia lulus dan alhamdulillah sekarang dia sudah letnan 2. Oh, udah tahap 2. Ya, dan ditugaskan di Mataram. Nah, jadi begitu juga dia dulu ingin jadi polisi sebenarnya, tapi tidak kesampaian jadi polisi, dan saya sendiri tidak senang lihat untuk jadi polisi. Kenapa sudah nggak mau? Ya, karena terlalu banyak tugas.
nggak bisa terlalu lama-lama Benar-benar. di masyarakat kan, tahu dah polisi sibuknya ya. Oh, berarti Letnan 2 ada sekarang Iya, kan, ya? jadi dia sudah letnan 2, Ya. jadi berduin tuh letnan nih. Berarti Letnan ini setara napi nih, Jok. Iya, kalau letnan itu kan pangkatan di angkatan darat, Angkatan Darat. di TNI. Jadi baik itu ada salah 3 korsa sekarang ikatan aja ya. Ya ada angkatan darat, laut dan udara. Kebetulan dia ambil angkatan lautnya. Oh, laut. Oke, Tapi teman-teman. nah seperti itulah dia sekarang jadi tentara banyak men ini ya, duit nasi kan. Ngontrol MBG. Nah, dan sekaligus sebagai pengacara dia di bidang MBG. Nah, Pelinggih kan sekaligus sebagai kepala sekolah nih, dan ketua dari kepala MBG. Bagaimana tanggapan Pelinggih terkait netizen atau ibu-ibu yang selalu menyalahkan MBG niki? Hal itu kan orang-orang yang tidak pernah lapar. Hmm. Jadi yang di MBG ini yang banyak komen tentang MBG itu ibu-ibu yang tidak pernah lapar. Dia tidak pernah melihat bagaimana situasi sebenarnya yang ada di masyarakat. Banyak anak-anak kita yang tidak pernah sarapan dari rumah kan, atau dia gizi tidak berimbang. Sekarang ini alhamdulillah anak-anak di sekolah rata-rata senang. Seandainya orang tuanya dia lupa memberikan dia bekal untuk dia sekolah, udah aman di sekolah untuk sekedar sarapan. Kalau zaman kita dulu, zaman sama lagi-lagi saya sebut Ketuaan Haji Laurat Maja, jagung gero naik jauh sekolah atau Ambon Tunu. Itu pun kalau dia ada. Kalau ada. Sekarang ya telur banyak, buah banyak. Jadi senang dia. Berarti ibaratnya lagi di surga ini. Lagi di surga. Ya, lagi di surga. Semua ada, ya? Semua ada. Kalau mirip mengatakan dalam kubur, sekarang di surga. Telur anak-anak sekarang sampai bosen. Buah anggur sampai bosen. Susu sampai bosen. Ayo mau salahkan siapa? Ketimbang tidak ada makanan. Nah, tapi bagaimana tanggapan Pelinggih terkait komentar ibu-ibu? Dia bilang kan porsinya sedikit lah, atau seperti Yang benar nggak nama- yang ada di lapangan seperti itu? Yang namanya makanan bergizi itu, Oke. dia tidak banyak, dia tidak terlalu sedikit. Kan itu makanan bergizi. Cuma kan kadang-kadang masyarakat tidak paham. Dan kalau diikuti kebiasaan kita di rumah, kita kan ngawur cara bikin makanan di rumah. Kadang-kadang pitsinnya terlalu banyak, masaknya terlalu banyak. Hal ini kan serba ditakar sehingga makanan sehat itu belum tentu dia enak. Oh, berarti ada takarannya. Ada Jadi, takarannya, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa. Dan micin ini kan ingat, tidak boleh terlalu banyak kita konsumsi micin. Cepat pikun. Kalau kita terlalu banyak makan micin. Nah, berarti pantesan rasanya agak hambar-hambar. iya, Kotor ternyata. makanya dia hambar, ya, hambar rasanya. Tetapi kalau kita mau beri dia menu seperti Kak Salihin yang jago masak, ya harus banyak masaku, ada picin, itu ndak boleh. Enak dia, nikmat tapi tidak sehat. Karena yang makan sehat-sehat ya jadi tetap sehat ya. Tapi Banyak masakan. tentunya di setiap program pemerintah niki kan punya pro dan kontra. Pasti ada pro dan kontra. Ada Yang kontra itu yang tidak dapat ceperan di sana. Oh, Atau bisa saja ini para koruptor yang kemarin kelas tinggi ini, ya dia kecewa, tidak dapat dia di tempat itu. dapat jatah Ya, proyek. akhirnya silahkan bikin komentar-komentar yang miring.
Nah kadang diambil dulu anunya, isi dari ompreng itu baru disorting, dibesar-besarkan. Biasalah seperti itu. Tapi kita jalan terus. Tapi kalau standar kehidupan zaman dulu sama sekarang, Jauh. oh jauh. Dulu ya neraka, sekarang ya surga. Apa yang tidak ada sekarang, ayo. Boleh tanya mertuanya ya. Dia pernah makan apa namanya tuh? Paku kata yang mentah. Sayur itu deh. Iya, tapi yang mentah. Pudian yang jeluk ini. Pisang dimakan sama kulitnya. Mana sekarang mana ada seperti itu? Jadi luke. Lu enak aja. Ya, ulah cet. Dia bakar ulah cet. Lu enak aja luke. Tanya dia ada ini. Lu enak aja luke ini. Nganong lelo. Tapi sekarang anak-anak dia izin, waktu sama si tugas di SMP izin. Pak Guru, nggak usah saya makan, nanti rusak lipstick saya. Dia bilang anak-anak sekarang. Saking banyaknya makanan. Oh berarti para pengkritik ini tidak menyadari hal itu. Tidak pernah dia lapar, ya, tidak pernah dia lapar. Jadi dia hidup istilahnya, apalagi dia apa namanya OKB. OKB, orang kaya baru. Iya, dia kaya sama suaminya, ya. Benar. Nunggu suaminya pulang bawa uang. Ini yang paling banyak ngomen-ngomen di medsos. Benar. Nah. Berarti ini adalah salah satu pencerahan yang sangat luar biasa dari Nik Tuan. Dan itu kan tidak kita lihat di bagaimana dia dibagikan anak itu saja. Banyak pengusaha-pengusaha atau UKM kecil yang jalan. Sekarang petani jalan, peternak, perkebunan, nelayan, semua bangkit sekarang karena dia bisa menghasilkan barang, ada pasar. Nah, jadi kalau sudah semua bergerak kan aman kita. Makanya sekarang tidak terlalu ribet kita. Kalau dulu tidak berani, tidak tutup pintu. Garam halus saya diambil sama maling. Dulu. Yang duluan ini, wah jam Nah, pulang dia pakar saya nih yang. apa kan masih Mana ruang dan ada sejarah nu. masih ke apa kan wawancara mahasiswa baru. Jadi itu dia, lihat dia. Jadi semua usaha itu jalan. Oke. Pulang selama dulu. Oke, sekarang Cukup. enggak ada pembahasan yang cukup menarik ini harus kita bahas. Karena Nik Tuan Niki adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa di Suradadi dan pernah sebagai pengurus masjid juga, Nggih? Pernah Berapa tahun? Lama sih dah, Nggih. pengurus masjid. Ya ini termasuk kita bersama dengan jemaah haji yang berangkat ini ke Karasatnya ya. Jadi dari saya lupa tahunnya dulu waktu kita reformasi masjid ini. Dan alhamdulillah juga lagi saya sebut sama ya Tuhan Haji Lalurat Maja banyak sekali perannya sampai kita berangkat ke pendopo untuk cari dana. Bagaimana masjid ini karena biayanya akan kita lihat biaya brutonya kotornya itu sampai 1 miliar. Sedangkan uang yang kita lihat hanya 76 juta. Jadi banyak hal yang kita lakukan dulu sama teman-teman pengurus sehingga banyak proposal-proposal yang cair sehingga alhamdulillah berdiri masjid ini di Suradadi ini. Berarti Pelinggi salah satu pendiri, Nggih. Iya. Mungkin banyak jemaah atau teman-teman yang belum tahu saldo awalnya 70 juta, Nggih. 76. Oh, 76. Yang kita akan pakai dana itu lebih 1 miliar. Tetapi alhamdulillah begitu kita sudah selesai membangun masjid ini, dana yang tersisa saldo 80 juta. 80 juta yang tersisa. Nah, waktu itu saya kebetulan ini nikahkan ganda
kita pergi lamaran ke Solo tahun 2019 itu, selesai gempa kan 2018. Saya berangkat ke Solo, nikahkan ganda. Nah, terjadilah pergantian pengurus besar-besaran. Waktu itu saya tidak di sini. Nah, tapi sekarang dari tahun 2019 sampai sekarang udah lebih. Masa kepengurusan masjid ini udah lebih. Harusnya ada resapel. Harus ada resapel, 5 tahun itu harus ada resapel. Tapi pengurusan baru ini bagaimana dari pandangan Pelinggih? Kepemimpinannya cukup baik atau masih perlu? Kalau saya nih, dia banyak berhati-hati, Oke. tetapi banyak juga pemborosan. Contoh misalnya masalah kubah masjid. Udah kita sepakati bersama tokoh-tokoh untuk kita akan ganti kubah ini karena ini bahaya loh ini ya. Karena dulu sifatnya terlalu cepat yang tua-tua ini, tidak mau terlalu lama untuk jadi masjidnya, akhirnya tergesa-gesa lah bangunnya, sehingga kubahnya terlalu berat. Maka keluhannya dulu ngerasat jadi merbot, Bocor. capek dia kalau musim hujan Apa ya? ya, untuk ini pasang ember untuk air ini. Nah itu yang sampai sekarang kalau saya lihat tidak ada bangunan besar yang dia bangun sama pengurus yang sekarang. Juga tidak bisa dia jemput bola. Kemarin aja kita ada mendengar ada santunan dari Basnas itu hanya 10 juta. Kalau ukuran sekarang 10 juta kan kecil. Zaman saya itu 15 juta kita dapat. Yang dari Pak Bupati. Malah ditambah lagi sama Pak Gubernur, sehingga terjadi masjid ini begini. Dan kita lihat konsep dulu, kenapa kita berambisi untuk bangun masjid, karena begitu kita naik masjid, bau kencing segala macam kan naik ke masjid. Hingga kita bangun ini tempat wudhu ini asli saya berdua sama Kak Ratmaja yang menggagas. Yang jadi tukangnya Minuri. Jadi kita rancang seperti itu supaya apa, orang merokok di masjid tidak pasti di bandan masjid, bisa jadi tempat itu ada tempat kencing juga, ada tempat buang hajat besar ya, karena siapa tahu tamu dari luar kan ada yang sakit perut segala macam, sehingga kita buat seperti ini. Nah, pengurus sekarang kan tidak ada yang dibuat. Kalau masalah tembok kelilingnya Tuan Supi, jadi banyak pemain-pemain yang hebat yang dari dalam bat untuk membuat masjid ini. Nah, tinggal kita perbaiki saja ke depannya nanti. Berarti ini harus ada resapel kalau menurut Pelinggih. Iya, harus ada resapel dan pemanfaatan dana yang masuk di masjid itu sebenarnya kalau dia mau sehat masjid kepengurusannya ya. Jadi jangan 100% uang itu dipegang sama bendahara. Jadi kalau uang itu masuk, ini maunya saya nih ya, nggak tahu yang lain, jemaah yang lain. Uang itu masuk 60% masuk di bendahara, yang 10% untuk biaya taktis marbot, yang setiap hari segala macamnya. Yang 30% ini buatkanlah wadah untuk para remaja. Paling tidak mungkin punya ruko di masjid, jual keperluan orang-orang ke masjid. Dan yang 30% ini kan, jadi begitu ada acara-acara hari-hari besar, tidak repot dia yang remaja ini untuk minta dana, yang sudah ada dia disisihkan 30% itu. Badan usaha milik masjid. Iya. Yang 60 ini tidak semua dipegang, keluar tanpa tahu juga masyarakat. Tiba-tiba mengumumkan ini sudah kita pakai, ini sudah ngecat sampai 80 juta. Hasilnya apa? Tidak sampai 1 tahun. Tidak senang kita lihat cat itu. Berarti cat itu kan tidak dia bagus. Jadi banyak yang mengkritik ya. Mudah-mudahan nanti dalam podcast ini banyak yang tonton. Jadi supaya sehatinya kita mengkritik itu bukan kita benci. Kita sayang sama pengurus ini semua. Ya. Tapi itulah bentuk sayang kita ya kritik.
Kalau prinsip saya kalau kita dikritik itu kita disayang kan. Ya, benar. Itu. Karena kritik adalah bentuk cinta kita. Itu cinta kita terhadap pengurus. Untung ada yang mau Benar. sibuk di masjid kan mengurus. Tetapi itulah persentase, sehingga jangan sampai anak-anak muda ini begitu dia hari-hari besar minta darah keping, ngening tuh masyarakat. Bukan seperti itu. Jadi kadang masuk yang 30%, dah langsung ke remaja, 60% masuk di masjid, yang 10% untuk dana taktis merbot. Beli kan pendiri, kita sebut pendiri. Tapi visi misinya dulu untuk membangun masjid niki. Ya visi misinya secara luasnya ya, bukan kita bangun fisiknya saja. Jadi jemaah juga kita bangun, fisik juga kita bangun. Jangan fisiknya aja bagus tapi calon jemaah tidak ada. Bagaimana cara mencari calon jemaah? Buatkanlah wadah para remaja. Ya, baik itu dengan usaha ataupun nanti mungkin dia bisa buat pesantren kilat. Sehingga kalau anak-anak rame ke masjid, otomatis dia akan senang. Jadi jangan bangun fisiknya saja masjid itu, bangun juga jemaahnya, calon jemaahnya. Baru masjid ini rame. Kalau fisiknya aja dibangun nanti malah jadi rumah hantu nanti kalau masjid itu. Kita sholat paling 2-3 saf kan lumayan, tapi kalau hanya 1 saf saja kan jadi hantu. Dan kritikan ini juga untuk merbotnya, jangan terlalu gelap masjid itu. Coba lihat masjid-masjid lain, jadi jam berapapun orang mau sholat kayak apa di masjid dia merasa aman karena lampu ada, ini gelap terus kayak kuburan. Berarti secara garis besarnya masjid ini bukan hanya tempat spiritual nih, ibadah spiritual, tapi media dakwah nih. Media dakwah. Coba lihat di Istiqlal di Jakarta, tidak utuh untuk menjadi tempat sholat saja, ada tempat bangunan sebelah, tempat anak-anak istilahnya bercanda, pautnya lah ya. Tapi candaannya candaan tentang Al-Quran, itu artinya mengenal huruf ya. Nah, itu ada tempat dia punya klaster-klaster. Mudah-mudahan nanti ke depannya adik-adik remaja bisa seperti itu berbuat di masjid sehingga kita tetap dia rame masjid kita kan. Berarti gitu. banyak sekali ini sistem-sistem yang harus diperbaiki. Ya, diperbaiki. Imam juga. Imam. Iya. Imam jangan kasihkan sendiri. Benar. Ya. Jadi imam itu harus ada, kita perkirakan ayat apa yang kita akan baca. Dan harus juga baca diri. Kalau nanti saya salah, karena kita manusia ini kan baru. Benar. Ada yang bisa mengkritik kita di belakang. Jangan sampai saya nanya sendiri baca ayat, nggak tahu kesana kemari ayatnya, makmumnya aja nggak tahu. Kalau dia salah, siapa yang salah? Kan semuanya salah. Ya, jadi imam juga nanti perlu kita lihat kriterianya. Yang betul-betul dia sudah istilahnya bergerbung, punya standar. Baru itu yang boleh di depan. Ini bergerak bareh dari imam, wah kurang paling ceket menekre. Penalti. Dikasih penalti juga kan. Jadi perlu itu, jangan sampai ya. Berarti bagaimana sistem yang pas untuk pengaturan imam niki menurut beliau? Makanya kita lihat basicnya dulu. Ya, jadi imam itu lihat basicnya. Kriterianya kan ada di imam itu ya. Oke lah, kalau memang tidak ada yang gagah, kita lihat bacaannya, kita lihat tata sekolahnya, ilmu. Nah, sarafnya itu perlu, karena sedikit aja kita salah baca ayat Al-Quran ini kan jauh artinya. Nah, jadi itu yang perlu ada di masjid ini, sehingga begitu orang di belakang nikmat dia dengar ya, kayak kita sholat di Mekah ya, walaupun dia panjang ayatnya kita senang aja karena bagus mahrotnya. Itu yang kita inginkan. Tukang azan juga perlu dikritik, dia ketahuan timba nih ya, ada matnya kan juga, ada yang 6, ada pukulannya, ada yang 4, ada yang 2.
Ini ya 10 kita keren 20. Lelah tadi apa timbang. Berarti secara garis besar apa yang paling disampaikan adalah suara atau keresahan masyarakat di jemaah sebenarnya. Ini banyak karena saya pernah dilihat jadi pengurus masjid. Ya. Jadi banyak masyarakat yang baik dari utara, baik dari timur, selatan ngeluh. Dikirain saya masih tetap aktif di masjid. Nah, lewat kesempatan ini kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan pengurus ini yang masih duduk, nah bisa lah melihat. Dan yang jadi imam bukan kita benci, tidak, ya bukan kita tidak suka, tapi tolonglah melihat keadaan di belakang. Ya, apa rupa pasukan yang kita bawa, kita lihat ada yang tua, ada yang batuk renggek segala macam, ada yang tidak tahu menahu juga tentang itu bacaan-bacaan yang panjang, cukup ayat-ayat pendek. Kayak di Mekah, lagi-lagi saya contohkan. Kalau di Madinah itu baru deh ayatnya panjang. Itu pun ayat panjangnya ayat-ayat yang indah. Ya, kalau di Mekah tetap ayat-ayat pendek. Itu doang dompet ilmu kan. Di Mekah aja pakai ayat pendek. Iya, di Masjidil Haram loh ini. Di Madinah baru dia panjang, itu pun panjangnya enggak terlalu panjang. Artinya dari juz 30 itulah dia ngambil. Kalau di sini terkadang yang jamaahnya kita nggak tahu imamnya ayat apa dia bacanya. Iya. Jadi perlu sebagai kritikan itu. Nah, kedepannya besok para ustadz-ustadz ini mau juga akan menerapkan ilmunya di masjid kita kan ya. Jadi itu saja. Bukan kita benci, tidak. Lagi sekali mohon maaf tidak kita mungkin sampai sana, tapi harus tahu situasi dan kondisi di masjid itu. Ini satu doang. Berarti banyak sekali tapi namanya permasalahan sebenarnya yang harus diperbaiki, Ya, ditingkatkan Bu. Ya. Tapi Karena- lagi kita bersyukur untung aja dia mau naik ke masjid, itu aja kita syukur ya kan. Karena masjid ini kan masjid utamanya Suradadi. Iya, masjid desa ini, masjid desa, masjid induk. Wajahnya orang Suradadi. Oh iya. Mudah-mudahan nanti ke depannya sedikit demi sedikit kan kita bisa renov segala macamnya. Artinya kita masuk di masjid-masjid dari tempat lain itu kita mencontoh bentuk dan kualitasnya. Benar. Ini kemarin saya masuk kencing di masjid ini, pintunya ecek-ecek. Nggak Iya. bisa ketutup biasa. Iya, harusnya pakai pintu yang bagus lah. Amal orang kan banyak, Benar. yang kuat tak pakai. Berarti teman-teman yang menonton, menyaksikan, ini adalah podcast yang sangat luar biasa. Kalau orang bilang isinya daging semua. Kritikan yang membangun. Nah, jadi Pelinggih bagi teman-teman yang belum tahu adalah pendiri, nggih, langsung. Iya ikut salah satu pendiri lah. Ya dari kaum muda dulu. Oh, kaum Ya, muda dulu. ada yang namanya Pak Haji Jenah di dalam desa yang tua. Ada namanya almarhum Haji Lalu Darmawan di dalam Lembat yang kita ikuti ya. Ada juga almarhum Haji Lalu Makbul. Ya. Ada Mik Danila, almarhum sudah semua itu. Ada Pak Haji Abdullah ini Godana. Jadi kita dari kaum mudanya yang ikut berkiprah di Tapi masjid. paling tidak Pelinggih tahu, nggih, apa namanya dasar-dasar pembangunan masjid ini, sejarahnya. Iya. Kenapa dibangun? Kenapa kita renov besar-besaran ya? Kenapa direnov? Ya. Nah, karena harus kita ikuti perkembangan zaman. Sehingga waktu itu kita sedikit agak apa istilahnya seperti zaman sekarang ini agak ngomong lah supaya bagaimana pengurus lama ini yang sampai sekian puluh tahun, sekian dekade namanya ya, itu saja bentuk masjidnya sehingga kita bisa rubah seperti sekarang ini. Berarti secara tidak langsung Sida mau bilang kualitas masjid kita ini kepengurusannya masih jauh dengan masjid-masjid di luar, ya? Iya,
jauh. Apa pengalaman, maaf niki pengurus niki nggak pernah lihat kualitas masjid luar, atau apa kira-kira penyebabnya sehingga tidak ada peningkatan kualitas niki? Pasti sih pernah dia melihat keluar, cuma kan lagi-lagi kan sifat mentalitas kita itu kan kadang-kadang kan berbeda. Ada yang mau cepat, ada yang cepat tanggapnya itu, ada yang lelet segala macam, ada yang penuh dengan keraguan. Tapi kalau di masjid tak usah kita ragu, kan banyak masyarakat. Yang penting kita sudah hitung berapa volume, ini yang bagus, kita panggil tokoh, kita lelang. Pasti ada yang mau kan. Misalnya, oh saya misalnya dananya misalnya 200 juta misalnya. Ini 200 juta kita butuhkan uang. Pasti nanti, saya 1 juta. Oh saya mungkin dari tenaga aja, oh ada saya 500. Mungkin kemampuannya 100.000 segala macam, 50.000. Kumpul ya semua. Ambil. Oke. Itu aneh aja. Karena podcast Niki sudah berjalan lebih dari 30 menit dan Niki adalah podcast yang sangat luar biasa. Mungkin kita akhiri aja, Mitra nggih. Tanggapan kita akan lanjut lagi. Nah, Siap. kita juga Podcast berikutnya. ya, kita tunggu, teman-teman tunggu podcast berikutnya, Mitra nggih. Siap. Karena narasumber nikah yang sangat luar biasa tentunya. Kalau teman-teman di Suradadi udah pasti nggak asing lagi dengan sosok beliau. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.